saya itu nanti kalau bisa ya kira-kira minggu ke-6 atau ke-7 itu kita praktek, ada praktikumnya sekali aja. Ini masih uji coba ya, masih uji coba. Karena barusan semester kemarin ya kita genap 4 alat ya. Ada 4 alat yang sudah bisa untuk mendukung mata kuliah PMTK ini. Nantinya akan dikembangkan menjadi 8. Ya, ini tahap pertama 4 alat dulu. Sebenarnya bukan tahap pertama ya, tahap yang disebut dengan tahap pertama itu baru 1 alat sebetulnya. Ya 1 alat gitu, 1 alat, tambah lagi 2 alat ya, 1B, tambah lagi kemarin 1 alat lagi, jadi genap 4 sekarang. Nah, kenapa kalau ada praktikumnya? Nah, ya supaya Anda bisa melihat fenomenanya, nggak cuma omongan ya kan. Kalau saya kayak gini kan cuma omongan doang gitu kan. Nah, biasanya untuk PMTK kita itu jadi ada yang harus saya harus saya omongkan betul. Itu ada yang bagian Anda. Jadi Anda membuat semacam karya tulis gitu ya, semacam karya tulis, terus nanti dikumpulkan jadi tugas ya, seperti itu. Nah, cuma yang beberapa tahun ini saya akalin gitu ya, supaya ini bermanfaat betul gitu buat adik-adik Anda, karya tulisnya diganti dengan Anda bikin PPT ya, dan itu pribadi bukan kelompok, harus bisa sendiri gitu ya. Anda bikin PPT, bikin PowerPoint. Ini betul-betul bermanfaat loh. Nanti sebagian dari bahan kuliah ini itu saya ambil dari PowerPoint kakak kelas Anda yang dulu ya, seperti itu. Ya saya mix saja lah. Tapi ada lah beberapa yang bagusnya lebih bagus dari PPT saya. Udahlah saya ambil aja. Ya, seperti itu. Nah mungkin dari pengalaman itu saya jadi istilahnya pengen lagi gitu ya. Ternyata mahasiswa kalau bikin PPT bagus ya, bagus gitu lah ya. Oke ya. Nah itu ya yang dengan saya. Nah untuk malam ini saya hanya perlu waktu sekitar 30 menit untuk melakukan introduksi ya. Jadi pendahuluan dulu. Dijamin nanti jam 10 udah selesai. Oke ya. Oke, baik. Nah, cuma gini, kira-kira jadwalnya kapan aja nih Anda ini? Kan berarti 1 hari Rabu ya, yang tadi. Satunya lagi, ada lagi nggak? Ada jadwal lagi nggak? Gimana? Hari Selasa sama Kamis, Pak. Selasa sama Rabu, Pak. Oh, Selasa sama Rabu. Coba Nova bisa on kan? Selasa. Ya, Selasa Pak. jam berapa? Selasa itu harusnya jam 14.40 sampai 16.40, Pak. Ya, terus? Kalau Rabu itu jam 7 sampai jam 8.40. Oh, gitu. Kalau yang Rabu itu berarti Anda bentrok dengan kelas apa tadi ya? 3B ya, 3B yang TKPB. Ya, bentrok dengan peralatan industri, perancangan alat proses. Ya, yang Rabu berarti nggak bisa, harus digeser. Kalau digeser, betul. Oh, tadi kan Selasa ya, sorry. Kalau yang Selasa yang berapa? Yang kayak tadi ya? Selasa kalau berdasarkan jadwal itu jam 14.40, Pak. Oh, iya. Bisa. Nah, oke. Terus Rabunya berapa? Kalau Rabunya jam 7 pagi, Pak, sampai jam 8.40. Oh. Ya oke, coba untuk sementara terserah ya, kalau besok mau seperti ini online lagi boleh malam. Tapi untuk berikutnya sebentar, kalau itu nabrak ya benar nabrak sama, nanti saya cek ya, si yang saya ajar satu lagi itu
bisa mundur atau enggak ya. Kalau enggak, kita mesti cari waktu yang lain. Ya, yang hari Rabu, yang jam 7 itu. Yang jam 7. Ya Pak. Tapi Pak, mungkin untuk sementara gitu Pak, karena masih pada magang, paling untuk hari Selasa sama Rabu juga kalau mau online gitu Pak. Oh ya, boleh. Ya udah, berarti besok online dulu ya. Iya Pak. Oke, jam berapa besok? Besok bisa lebih panjang dari ini. Kalau untuk besok mungkin bisa Pak, karena besok mungkin nanti didiskusikan dulu ya Pak sama teman-teman. Soalnya besok itu ada matkul pilihan. Nah, saya nggak tahu yang matkul pilihan itu apakah ada kelas atau enggak gitu. Hah? Mata kuliah pilihannya apa? Besok itu kalau berdasarkan jadwal ada bioenergi, ada katalisis sama AMDAL Pak. Oh, waduh ya. Tolong tanyain dulu ya. Ya, Tolong tanyakan dulu. Ya, ya nanti kalau misalkan tadi barusan bisa mulai jam berapa, Bu Endang? 7:30 bisa. tadi jam berapa Nur? Tadi mulai jam berapa? Kalau besok saya juga nggak bisa kalau 7:30, harus jam 8. Oh, ya. Nah, ya, Ya, nanti coba didiskusikan dengan teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak besok, Kamis juga bisa, tapi jam 8 lagi. Nah, kalau Jumat, kalau Jumat mungkin bisa agak sore. Ya. Setengah 7 bisa, ya kayak gitu. Tapi kalau besok dengan besok lusa, itu saya bisanya baru jam 8. Ya, nanti Ya. tolong diatur lagi ya. Ya, siapa nanti saya diskusikan lagi bersama teman-teman Pak. Oke, ini PIC-nya Syakir ya. PIC, Ya, personal in charge ya. Jadi kalau personal in charge kan apa ya? Mengatur audiens, kemudian mengatur juga koneksi gitu kan dengan yang area gitu kan. Oke, baik. Kita mulai ya. Ini kayaknya untuk menghemat pulsa ya. Kita ini aja deh, kita matiin video ya. Biar hemat. Oke. Baik. Bentar. Sebentar. Ya, oke. Dalam kuliah ini karena saya mengampu ya atau mengajarkan hal-hal tentang peralatan ya yang mandiri gitu ya, jadi tunggal ya, tidak tersambung dengan yang lain, ya saya bisa lebih detail gitu kan. Nah, memang nanti apa? Kita akan membahas peralatan pada akhirnya begitu ya. Tapi sebagai judul gitu ya, judul kuliah perharinya itu tidak mengangkat si peralatannya, tapi errornya. Ya, misalkan gitu, peralatan destilasi, ya kan? Peralatan destilasi apa sih errornya? Nah, gitu kan? Oh, ada whipping, ada damping, ada entrainment, ada flooding. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kita jadikan sebagai bahasan ya, pembahasan dalam kuliah ini ya di dalam kuliah ini ya errornya justru gitu kan, nanti peralatannya menyusul. Jadi misalkan gini, satu lagi ya, foaming. Foaming itu kan bisa terjadi di mana-mana, tapi paling saya hanya ngasih contohnya itu ke peralatan absorpsi ya, misalnya ya seperti itu ya. Jadi errornya itu foaming. Nah, itu kita jadikan sebagai judul kuliah. Alatnya ngikut aja gitu ya. Oke, nah seperti itu ya. Bentar, ini kok belum kita sharing ya. Saya duduk on screen. Bentar, kita apa ini?
Oke. Tolong dimonitor apakah saya sudah menampilkan ini judulnya PMTK gitu aja. Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Nah, dalam pemecahan masalah teknik kimia ini, saya itu akan lebih memfokuskan kepada salah satu ya pengolahan. Anda tahu kan di dalam teknik kimia itu ada sebuah pengolahan. Nah, pengolahan itu berarti kan mengubah ya, mengubah bahan baku menjadi suatu produk. Ya, ada bahan baku masuk ke pabrik Anda menjadi produk. Nah, di dalam pabrik Anda itu diolah. Diolah itu berarti apa? Si bahan baku tadi diubah. Begitu loh. Jadi sebetulnya kita juga membahas tentang perubahan, ya, perubahan dalam bahan-bahan industri. Nah, perubahan yang kita angkat itu sesuai dengan perubahan yang sudah Anda kenal sejak SMP. Ya, Anda kenal sejak SMP ada 2 perubahan. Ayo, apa saja? Anda masih ingat? Ya, ayo. Ingat nggak? Ada dua perubahan yang Anda hafalkan sejak SMP, SMA juga pastikan, perguruan tinggi juga Anda pelajari juga ya. Ayo, perubahan apa dan apa? Ayo cepat. Fisika dan kimia bukan, Pak? Ya, betul. Jadi ada 2 perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, oke. Nah, ini di dalam perkuliahan di jurusan teknik kimia, ya, ini betul-betul dibikin garis yang nyata gitu ya, yang tegas. Semua perubahan fisika itu Anda pelajari di OTK, Operasi Teknik Kimia 1, 2, 3, itu sebetulnya Anda belajar tentang perubahan fisika ya. Tapi perubahannya itu di apa ya istilahnya ditajamkan lagi ya. Ditajamkan lagi khusus mempelajari tentang perpindahan, sifat perpindahan ya. OTK 1 itu perpindahan massa. Dan perpindahan massa pun hanya dikhususkan ke yang difusional, ya kan? Nanti ada difusional itu berarti ya perpindahannya secara difusi, ya kan? Nah, itu tuh ada di nanti alat-alatnya distilasi, ekstraksi, kayak gitu-gitu ya. OTK 1. OTK 2 itu perpindahan momentum, ya. Perpindahan momentum hanya bisa terjadi di dalam fluida. Maka OTK 2 itu membahas tentang aliran fluida. Ya, dulu itu ya suka dibilang apa? Mekanika fluida, tapi terlalu apa ya? Terlalu berat kalau dibilang mekanika fluida ya, karena Anda tidak sampai ke penurunan mekanisnya gitu kan cuma langsung aliran aja gitu kan. Nah, jadi boleh dibilang aliran fluida kalau enggak transportasi fluida. Ya, OTK 2. Nah, OTK 3 itu apa? Perpindahan energi. Tapi khusus kita juga ya, energi listrik, nggak kita pelajari, biar aja dipelajari anak-anak jurusan elektro sana ya. Terus perpindahan energi mekanik, wah, sedikit saja kita ambil yang energi mekanik ya. Tapi kalau namanya energi mekanik, yang katam itu ya nanosing. Kita itu hanya mengambil perpindahan panas saja. Ya, mungkin Anda bisa ingat dulu OTK 3 belajar apa saja, kan perpindahan panas itu. Nah, seperti itu. Nah, semuanya kan perlu alat ya. Semuanya perlu alat, terus kemudian alat nanti Anda operasikan di pabrik. Nah, sehari-hari Anda itu akan menghadapi apa? Perilaku ya, perilaku si alat itu yang enggak selalu mulus, enggak selalu mulus gitu. Ada bandel-bandelnya si alat itu ya, ada error-errornya gitu, atau ada penyimpangannya. Nah, dari sinilah kita melakukan penelusuran gitu kan. Sebetulnya kalau terjadi fenomena yang kayak gini gitu kan ya, itu errornya apa sih? Jenis errornya apa? Ya kan? Nah, kalau Anda sudah tahu jenis errornya, terus cara mengatasinya gimana? Ya mungkin ada satu apa lagi ya.
errornya kayak gitu, terus yang benernya kayak gimana? Ya, Anda bisa bandingkan error kayak gini, benernya kayak gini. Oke, saya melakukan tindakan ya untuk mengatasi masalahnya. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Ini memang perkuliahan yang antik. Gitu. Anda boleh apa? Keliling Indonesia deh. Nggak ada tempat lain. Ya memang waktu itu ada beberapa politeknik ya yang ke kita gitu ya. Saya lupa ya, yang dari Lampung, eh, yang betul-betul sampai belajar berhari-hari di kita itu politeknik Lok Sumawi. Dosen-dosennya pada kesini belajar di kita bagaimana mengembangkan politeknik teknik kimia gitu ya, sesuai dengan tuntutan zaman gitu kan kalau politeknik yang lain tuh untuk jurusan teknik kimia masih apa ya, banyak memegang apa yang distandarkan oleh PIDC zaman dulu gitu kan. Ya ada juga sih yang udah lebih maju dari kita tuh ya ada ya, misalkan adalah politeknik politeknik Negeri Malang itu teknik kimia maju sekali ya. Ada beberapa hal yang kita itu tidak ke sana ya. Terus mana lagi yang kemarin tuh Jember ya kalau nggak salah, politeknik Jember itu orang salut ya sama mereka karena apa, masing-masing lab itu bisa menjual produk gitu ya, bisa menjual produk. Kalau saya sih nggak peduli lah karena kayak gitu. Misi kita adalah membekali apa mahasiswa itu ya supaya nanti bisa bersaing gitu di dunia industri. Lalu begitu kan. Yuk, banyak yang ini loh, yang bangga banget gitu ya. Kayak kemarin yang terakhir saya lihat itu apa? Yang viral gitu. Waduh, namanya Politeknik Negeri Jember itu lapangannya itu bisa menjual apa roti apa gitu loh ya. Pokoknya ada orang masakan ya. Nah, gara-gara sukses itu dia eh, ditambah jadinya dananya itu sampai 21 miliar kalau nggak salah. Tinggi banget kan jadinya. Tapi kan saya jadi mikir gitu kan. Loh, lah kita masuk lab pangan itu bukan jadi tukang roti loh. Bukan belajar masak memasak. Bukan. Yang dipelajari apa? Ya seperti Anda itu. Bagaimana perpindahan panas di dalam bahan pangan, bagaimana reaksi Maillardnya, ya kan? Bagaimana reologinya. Reologi itu berarti perpindahan momentum. Tapi yang non ideal. Ya? Yang di es krim itu loh. Yang udah belajar es krim. Nah, itu bahwa kita nggak punya produk, nggak apa-apa gitu kalau saya loh ya. Kayak gitu ya. Nah kalau untuk PMTK sendiri saya juga nggak tahu mengembangkan laboratorium PMTK ini menjadi yang sesuatu yang dijual. Enggak, saya ingin membekali Anda orang-orang yang akan ya menuju dunia industri seperti Anda ini dengan bukan cuma pengetahuan ya, tapi semacam apa sense ya, apa itu, pokoknya eh, ada perasaan lah ya, atau keakraban dengan alat. Kalau alat tingkah laku seperti ini kita kenal gitu jadinya ya, kenal dengan alat itu kan keakrabannya, kita kenal dengan si alat itu. Terus kemudian kalau kita kenal ya kita tahu gitu kan cara memperlakukan dengan baik kan seperti itu ya. Nah di situ, nah, oleh karena itu untuk lab PMTK itu dikembangkan suatu lab, tapi kalau di bidang lab PMTK pemecahan masalah, saya mikirnya kok sombong amat gitu. Memang kita udah bisa menyelesaikan masalah 100% kan enggak gitu kan, kita baru mengamati masalah-masalah yang ada di dalam alat-alat itu gitu kan, apakah bisa menyelesaikan. Ya memang kita pengennya gitu, tapi tidak semua alat bisa diselesaikan nantinya. Yang penting Anda tahu fenomenanya ya, seperti itu. Nah oleh karena ini lab yang saya dirikan tidak disebut dengan lab PMTK. Lulus sempat mikir apa gitu ya, ya pokoknya kepikiran deh. Ya tapi ya bukannya terus nggak bisa tidur ya, enggak, saya santai aja gitu kan. Tapi akhirnya timbul ide gitu ya untuk membuat karena yang diangkat di lab itu permasalahan, ya sudah, kata masalah itu harus ada. Cuma kan kalau masalah kan terlalu gimana ya, kurang keren lah. Yang kita bilang problematika gitu kan. Makanya lab yang baru ini dinamakan laboratorium problematika teknik kimia. Ya. Nah, Anda nanti menikmati yang kedua nih. Yang pertama sudah angkatan yang kemarin.
Tapi untuk sampai ke Anda itu juga masih coba labnya, belum beroperasi penuh ya. Saya belum berani. Alatnya masih kurang soalnya. Baru 4 dari 8 yang diinginkan. Gitu ya, nggak tahu lah, nanti saya sih pengennya gitu ya. Ada di antara Anda yang mau gitu bergabung dengan judul penelitian saya gitu ya. Karena bukan apa-apa, judul penelitiannya nanti melengkapi itu lab BMTK ini. Masih ada 4 alat yang masih dibangun ya. Itu yang salah satu kebanggaan dari kita juga, bahwa alat yang dibangun itu semuanya merupakan tugas dari mahasiswa. Serius, kita nggak beli. Ya oke lah, memang ada pompa atau gitu ya yang nyoplok dari alat yang sudah rusak ya. Pompanya masih bagus, kita pakai gitu kan. Ya tapi kan itu kan sekedar nyoplok pompa gitu kan. Yang merancang alat itu secara utuh mahasiswa ya, yang mendesain lah, mendesain si alat itu mahasiswa sendiri gitu kan ya, seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu ya apakah kita sudah bisa, karena gini, untuk kurikulum yang sampai saat Anda punya ini kan belum diantisipasi, praktikumnya itu belum diantisipasi, dan saya sangat memaklumi ya, karena apa, saya juga belum bisa mengeluarkan job sheet begitu loh. Saya juga belum bisa memastikan gitu ya variabel-variabel dari masing-masing modul itu yang patut dilihat oleh mahasiswa itu apa saja ya. Nah kalau semua variabel yang dibikin penelitian ya oleh kakak kelas Anda tuh dicoba, ya babak belur, perlu waktu berapa gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Jadi saya harus memilih supaya bisa praktikum tapi dalam waktu yang singkat ya. Oke. Baik, jadi seperti itu, mohon Anda pahami ya. Nah terus ya udahlah, saya langsung masuk aja ya, karena kita nantinya akan menukik ya, lebih menukik kepada sifat fisik. Kalau untuk yang sifat kimia, yang perubahan berkaitan dengan perubahan kimia, nanti saya titipin aja dengan Mas Arif ya. Saya lebih ke sifat fisik. Itu aja banyak banget tuh sebetulnya ya. Tapi ini ada tapinya juga ya. Kalau misalkan saya melihat masih ada yang luang, ya oke lah, nanti perubahan kimia pun juga akan kita lihat gitu kan. Ada beberapa yang bisa kita lihat ya. Oke. Ya, dengan demikian karakteristik yang akan kita selami sekarang juga karakteristik fisik ya kan. Karakteristik fisik dari alat itu rata-rata ini fisik loh ya, jangan yang kimia, fisik itu rata-rata dikarakterisasi oleh 3 macam garis ya. Ini sebagai contoh, ini biar gampang aja, saya berikan contoh distilasi deh, langsung aja ya, biar nggak kemana-mana gitu, Anda langsung kebayang. Kita ambil salah satu contoh saja, distilasi ya. Oke. Anda bisa mendesain ya alat distilasi itu kalau Anda mempunyai 3 karakteristik garis. Oke ya. Yang pertama adalah garis yang melengkung. Ayo, disebut apa kalau di dalam distilasi yang melengkung ini? Anda udah belajar? Halo? Yang melengkung disebut garis apa? Kesetimbangan. Iya, Dika. Apa? Namanya apa? Kesetimbangan ini Pak, uap dan cair. Oh ya, kalau distilasi secara spesifik itu kesetimbangan uap dan air ya. Tapi secara umum kalau bukan distilasi itu garis kesetimbangan aja. Kan kesetimbangan itu belum tentu uap cair loh. Nah kalau kita melakukan ekstraksi, emang uap cair? Kan enggak, ya kan? Ya, pokoknya garis kesetimbangan ya.
Ada yang memang yang bilang equilibrium line. Tapi kalau dalam bahasa Inggris line itu kesannya suatu garis yang lurus, ya. Nah ini kan melengkung, jadi lebih tepat disebut dengan equilibrium curve, gitu. Tapi Anda nggak salah bilang itu line, garis, bukan kurva ya. Saya maklum aja karena bukan apa-apa, banyak buku, jurnal segala macam ngomongnya juga itu line, ya mau gimana lagi, gitu ya. Oke, dah itu nomor 1. Yang nomor 2, kalau di sini adalah garis lurus yang dari bawah, terus kemudian patah, ya, terus kemudian ditarik ke atas, warnanya yang hijau sama yang merah, itu disebut dengan garis apa? Halo, halo, cepat. Misal jangan-jangan yang hijau ada itu Pak. Apa? Rektif, garis stripping sama rectifying. Loh, iya, garis stripping sama rectifying itu dengan satu kata disebut dengan garis apa? Garis operasi, Pak. Operasi. Ya, benar tuh, garis operasi. Nah, kalau ini boleh Anda bilang line karena garisnya lurus, cuma patah di satu titik gitu untuk distilasi ya. Malah kalau yang lain nggak patah gitu kan, garisnya bisa-bisa nggak patah, gitu ya. Jadi oke. Yang kedua adalah operating line. Oke. Yang ketiga tuh kalau di distilasi ada 3A 3B sebetulnya ya. Oke lah, kita sebut aja garis ketiga dan keempat. Garis ketiga apa? Nih garisnya ini nih. Nih, mana? Sebentar. Saya harus ke sini. Kelihatan nggak kursornya? Yang warna biru tapi tipis garisnya. Nih, yang mengarah ke angka 3. Mengarah ke angka 3. Disebut garis apa? Itu juga bisa ada bilang garis ya, karena lurus. Line pasti. Apa itu? Q line, Pak. Ya. Q line. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang paling jelas nih. Yang paling empat apa? Yang nomor 4? Garis yang keempat apa? Cepat. Sebut aja deh apa coba. Bentuknya kayak apa sih? Garis 4 tuh yang mana? Itu loh yang bentuknya kayak tangga. Oh, tangga itu jumlah tahap, Pak. Iya, betul. Itu ya. Sudah 1 2 3 4. Nah, sekarang kita coba lihat hakikatnya. Apa ya? Secara prinsip gitu loh ya. Yang disebut dengan garis keseimbangan itu apa? Apa sih keseimbangan itu sebetulnya? Ya, dan garis keseimbangan harus Anda gambar pertama kali, ya nggak? Nggak, Anda nggak menggambar garis keseimbangan, yang lain-lain nggak bisa. Oke, sorry. Satu lagi ya, ini sekedar mengingatkan saja. Ada satu lagi yang disebut dengan garis pertolongan, yaitu garis Y sama dengan X. Itu yang ini nih. Mana? Benar. Ini kursor saya nggak kelihatan ya. Ya, jadi gini nih, garis dari 0,0 terus ke pojokan. Ya, itu garis Y sama dengan X. Oh, di sini tulisnya X sama dengan Y, ya sama aja lah ya. Ya, itu sebetulnya hanya pertolongan sebetulnya. Gitu. Tapi tetap harus Anda gambar supaya apa? Nggak bingung, gitu aja ya. Jadi ini X sama dengan Y atau Y sama dengan X, sama aja lah. Oke. Kembali ke pertanyaan saya. Kita ulang lagi ya. Garis keseimbangan sebenarnya apa sih? Pada hakikatnya yang disebut dengan garis keseimbangan itu apa? Tadi 3 ya. Bilang apa? Uap air gitu kan. Tapi ya belum tentu itu kan. Apa garis keseimbangan apa sebetulnya? Dalam suatu kondisi memiliki nilai gitu ya? Nilai yang mutlak gitu Pak, yang dijumlahkan sama dengan 1. Enggak. Dijumlahkan enggak sama dengan 1. Enggak. Tetap aja enggak. Oh iya, enggak Pak. Terdapat sejumlah molekul uap dan
air pada kasus distilasi. Emang selalu air destilasi. Nah, kalau bensin sama telur ya. Udah, ayo yang lain. Saya pengen jangan Dika lagi deh. Udah kamu diam dulu Dika. Yang lain coba. Apa itu garis timbangan sebetulnya? Ini yang lain jangan-jangan tidur lagi. Memang udah waktunya sih. Gimana lagi coba? Saya nggak bisa nyalain. Gimana? Apa itu garis timbangan? Pak. Ini coba. Ininya lama. Ini bukan Pak. Garis kesetimbangan merupakan garis yang menandakan keadaan di mana nggak ada perubahan gitu Pak, atau nggak ada pergeseran. Oh iya, Anda menceritakan satu titik yang betul. Dalam satu titik X dan Y, titik itu terkunci. Ya, kalau X yang segitu ya Y-nya segitu, gitu. Kalau kan terkunci, enggak dapat dikatakan tidak bisa diubah dengan syarat tertentu. Tapi sebetulnya bisa diubah ya. Jadi misalkan dalam distilasi, kalau tekanan di dalam kolom itu Anda ubah, garisnya akan berubah. Garis timbangan ini. Ya. Terus, ayo, ada satu aja lagi yang lain. Masa nggak ngetik atau apa itu garis timbangan? Ini siapa nih, Kevin? Udah kan langsung jawab, nggak apa-apa. Siapa tadi yang bergerak? Kevin nggak salah ya. Ayo silakan, siapa aja? Cepat. Ini bimbingan saya lagi. Coba Prabowo gitu. Bisa jawab nggak? Lu itu kan benar. Udah tidur. Cepat. Nanti. Udah mau jam 10. Jadi ya, jadi yang disebut dengan garis kesetimbangan itu merupakan sifat alami dari bahan yang mau kita olah. Kalau bahasa teknisnya kayak gitu, ya. Kalau bahasa religiusnya yang disebut dengan garis kesetimbangan itu apa coba? Itu adalah sunatullah. Serius. Sunatullah itu bukan cuma tertulis di kitab suci loh. Enggak. Di bahan-bahan kimia, ada nempel di sana. Gitu kan? Bahan apa aja deh. Ya, jadi ini sebenarnya sunatullah. Garis kesetimbangan. Oke? Nah, sekarang kalau garis operasi apa? Coba. Kita beralih ke garis operasi cepat. 38 menit. Jam 10. Cepat. Itu lihat tuh. Kalau garis operasi kan menghubungkan konsentrasi di bottomnya distilasi ya kan. Terus kemudian di atas di bagian topnya menara distilasi ya, yang disebut dengan distilat ya. Terus kemudian satu lagi menghubungkan dengan kondisi feed. Ya. Oke, jadi kita ada kondisi distilat, ada kondisi bottom. Apa itu jadi? Garis operasi itu menyatakan apa? Makanya saya mau kuliah 30 menit aja supaya apa? Anda nggak jebol otaknya. Cepat. Ini ampun deh kalau tidur ini. Apa itu? Loh kan itu ada konsentrasi distilat, ya kan? Di dalam distilasi ada konsentrasi fraksi ya, fraksi distilat. Terus kemudian ada fraksi bottom product. Jadi apa itu? Distilat dengan bottom product itu apa itu? Kenyataannya. Hah? Oh, saya mendesain distilasi alkohol air gitu kan, supaya laku di pasaran. Ya sudah, nanti yang di atas ya, kalau alkohol biasanya 70 ya, 70% gitu kan. Bawahnya, nah supaya alkoholnya nggak banyak kebuang gitu kan, saya setel 5%. Misalnya kayak gitu. Jadi apa dari operasi itu?
garis kesetimbangan itu sunatullah. Kalau garis operasi apa coba? Menyatakan apa? Coba kita boleh sekarang, apa juga boleh. Yang lain-lain itu dulu. Ini kan lebih tinggi. Ini yang jelek atau kurang tidur. Tuh, sekarang lu kita sesuai penting. Apa nih? Cepat supaya Anda paham, bukan Pak ngerti. Apa itu garis operasi? Ayo, kalau 90% distilat, misalkan gitu ya, 70% distilat itu apa? Kalau di dalam OTK 1 dulu, itu apa itu? Distilat konsentrasi Pak. Apa Muhammad Rafi? Apa? Konsentrasi Pak. Ya, konsentrasinya 90, 70 atau 80 itu apa sebetulnya? Itu fraksi mol atau massa dari itu Pak, dari senyawa yang akan didestilasi Pak. Nah iya itu Produk Pak. Nah betul, target produk. Produk. Kita punya kemauan mendestilasi sampai 70%, 80%, ya kan? Jadi garis operasi itu menyatakan apa coba? Kemauan kita. Ya, kita punya kemauan, manusia punya kemauan, punya kehendak. Oke ya. Nah, tadi ada garis kesetimbangan yang merupakan sunatullah, ya kan? Kita sekarang punya garis operasi merupakan kehendak kita. Terus kalau cuma 2 garis itu yang dibikin, udah bisa jadi alat belum? Udah bisa jadi, bukan alat ya, desain, hitungan lah. Udah belum? Belum Pak. Belum. Iya, harus Anda gambar garis yang menghubungkan keduanya. Kebetulan kalau distilasi garisnya ada 2 ya. Q line tadi sudah ada sebutkan dengan benar. Terus kemudian yang satunya adalah tray line. Jadi garis plat ya, jumlah plat tadi ada sudah menjelaskan dengan benar. Nggak apa-apa sebutin dalam bahasa Indonesia boleh, dalam bahasa Inggris boleh ya. Jadi gitu ada garis yang menghubungkan, ya kan? Sama aja dengan kehidupan sehari-hari Anda, ya nggak? Kalau Anda mau melakukan sesuatu, Anda mencita-citakan sesuatu, Anda menginginkan sesuatu, pegang dulu sunatullahnya, nggak dipegang, ya nyeplos, nggak ada garis di sini. Nah yang kedua baru Anda tinjau gitu ya, Anda tinjau kemauan Anda itu sama mana sih? Dari situlah Anda membuat hubungan antara keduanya. Nah kalau sehari-hari hubungannya itu apa? Ya bisa apa ibadah ya kan? Bisa juga usaha kan gitu. Ngerti nggak? Jadi orang teknik kimia kalau sampai mencita-citakan sesuatu gitu ya, menginginkan sesuatu, mau berbuat sesuatu, enggak dipegang sunatullahnya dulu, ya goblok. Gitu kan? Goblok aja bilang. Karena apa? Di dalam filosofi teknik kimia kayak gitu. Anda sudah belajar tentang garis kesetimbangan, garis operasi, dan juga garis hubung. Garis hubung itu belum tentu 2 ya, kayak destilasi sering juga 1. Oke? Misalkan apa? Cooling tower deh. Anda mendesain cooling tower, garis hubungnya cuma 1. Tapi nanti diduplikasi jadi banyak ya. Nah, terus kemudian garis operasi kadang-kadang juga berupa titik operasi. Jadi bukan operating line, tapi operating point. Misalkan apa? Anda mendesain apa? Ekstraksi ya. Ekstraksi atau kalau tidak satu lagi leaching. Nah, itu point. Bukan tidak berupa garis. Tapi bisa ya, ekstraksi dan leaching itu bisa dinyatakan dalam operating line. Nah, berarti metodenya itu metode yang ini ya, make it and fill. Gitu. Kalau yang saya bilang pakai operating point itu metode apa ya, konvensional ya. Metodenya siapa? Dribble ya. Dribble itu siapa ya? Nama belakangnya. Orang belakangnya. Nama depannya. Lupa, nanti Anda cari sendiri. Ya. Paham ya? Paham ya, seperti itu. Jadi kita harus seperti itulah. Yang kita utik-utik itu 3 hal itu sebetulnya. Nah, sehingga yang kita tinjau adalah nanti ada sesuatu perubahan, ada suatu masalah dengan garis operasi ya.
Ya sebetulnya bukan masalah lah ya, tapi itu perubahan ya. Kok garis operasi, garis ini apa, keseimbangan, kurva keseimbangan itu bisa berubah. Perubahan kurva keseimbangan itu karena kondisi ya, kondisi dari peralatan Anda itu berubah, terutama adalah tekanan ya, tekanan dan juga suhu itu terutama. Yang lain-lain ya nanti kita lihat lah, memang terjadi error gitu ya, anak Anda errornya itu apa saja. Nah nanti setelah ini semua ya, 3 garis ini kita pelajari, baru nanti kita detail errornya itu apa ya. Ada entrainment, ada tadi yang saya bilang dumping, ada whipping, itu nanti ya. Oke. Nah sebentar. Ya, secara umum masalah dalam pengoperasian ini ya pokoknya sesuai dengan garis-garis itu ya. Jadi pertama masalah keseimbangan itu disebabkan oleh banyak hal tadi ya saya sebut. Yang belum saya sebutkan perubahan komposisi, terus kemudian perubahan sifat alat ya. Jadi misal alat Anda tadinya destilasi gitu ya, traynya setiap tray ada 100 lubang misalnya gitu, ada 10 lubang sumpel, itu beda nanti keseimbangannya. Nah seperti itu ya. Kemudian masalah operasi itu bisa mengulang ya, perubahan komposisi, perubahan tekanan juga bisa. Kalau masalah operasi berarti Anda sendiri yang mengubah, tidak berubah secara otomatis. Oke, tuh. Jadi bisa diulang lagi yang di atas, gitu kan? Atau masalah operasional itu adalah perubahan target produksi. Ya. Tadinya Anda mentargetkan ya destilasi sampai 70%. Bos Anda pengen meningkatkan kualitas jadi 80%. Gimana caranya? Padahal alat destilasinya tetap yang itu juga, ya kan? Sedangkan dari semula alat destilasi Anda itu sudah di set, ya kan? Anda biasanya nge-set gitu kan? Diketahui dulu kan destilatnya itu berapa. Ini sama si bos disuruh ubah, gitu kan? Jadi perubahan setting di situ, ya. Ya seperti apa nanti ya, pertemuan kedua nanti akan kita pelajari ya. Oke. Terus kemudian masalah hubungan ya kan tadi ada garis hubungnya kan. Nah itu berkaitan dengan efisiensi, bisa juga kondisi alat lagi, terus kemudian juga kondisi bahan. Ya, tuh seperti itu ya. Ya kira-kira itu yang akan kita pelajari, paling tidak 3 atau biasanya 3 sampai 6 sih pertemuan, tapi ya nggak mungkin ya. Kita hanya 7 minggu gitu ya. Ya sudahlah, nanti kita efisienkan. Ya. Oke, baik. Nah, hanya itu yang mau saya sampaikan malam ini. Mungkin saya ingin ngecek kalau yang ini ya, yang masih di pabrik, yang magang dan sebagainya, kira-kira pulang ke Bandung kapan? Apa ya, sampai mentok pas UTS? Gimana? Nanti ya tolong di apa ya, Anda informasikan ke PIC aja deh, ke Syakir ya. Syakir silakan nanti, jadi Syakir nanti tinggal ngomong ke saya, oh paling lama ini gitu ya. Itu kan Anda bisa WA ke Syakir, kapan Anda rencana pulang ke Bandung ya. Oke ya, kuliah biasa begitu. Nah nanti Syakir tinggal melaporkan ke saya yang paling akhir, yang paling lambat pulangnya itu kapan. Nah, nanti saya bisa menyusun rencana berikutnya. Oke, dengan demikian kuliah saya nyatakan selesai. Bentar, ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya Pak, mungkin mohon maaf juga di luar topik Pak. Luar topik? Apa itu? Ya, konversi ini Pak tentang PMTK Pak. Kebetulan lagi magang juga. Oh iya. Untuk yang konversi, masalahnya yang rubrik itu ya.
Kenapa Pak? Yang rubrik-rubrik itu Ya, itu dikirimkan ke Bapak saja atau bagaimana Pak? ke lewat WA aja. Oh baik, siap. Lewat WA. Cuma saya kira-kira 2 hari ini belum bisa pelajari itu ya, saya belum bisa garap. Paling baru hari Jumat itu saya bisa tanggapin satu. Ada banyak tuh soalnya. Ada berapa ya? 7 kali ya? Ya, ada 7 Pak. Semisal kalau ikut konversi kan Pak, tadi di Bapak awal menyebutkan ada praktikum, itu masih bisa ikut praktikum ya Pak ketika sudah Oh, pulang ke Bandung. Nah, iya kan di dalam rubrik itu sebetulnya didetailkan mana eh, apa sesuatu yang langsung bisa dinilai jadi apa ya item-item gitu ya, mana materi perkuliahan yang sebetulnya Anda bisa ambil dari pabrik gitu ya, tempat Anda magang, langsung dinilai nanti dari pabrik itu. Jadi Anda nggak usah menyelesaikan tugas dari saya, langsung aja Anda akan dapat nilai. Atau kalaupun ada UTS-nya, Anda nggak usah ikut, gitu ya. Nah, tapi saya jamin deh, kalau untuk PMTK, Anda nggak ikut kuliah, ya, Anda nggak ikut kuliah, rugi, karena di sini informasinya ada banyak, dan belum tentu Anda ambil dari pabrik. Sekedar ikut aja, kan Anda nggak diuji, udah. Ya, rencananya kayak gitu juga Pak. Nah, jadi biar dapat di industri sama di kelas juga. Ya. Tapi nilainya nanti kalau memang betul saya bisa konversi, ya sudah Anda dapat nilai dari pabrik, ya saya ikut saja ya, nggak apa-apa. Kalau buat saya nggak apa-apa. Gitu. Kan beda pandangan orang pabrik dengan pandangan. Coba kayak yang barusan aja deh. Mungkin Raffi di pabrik ada alat destilasi. Memang orang pabrik bisa kayak gitu? Ya kan? Ya. Oke ya. Jadi saya belum bisa menanggapi untuk yang rubrik konversi ya. Kira-kira hari Jumat lah. Ya. Oke, itu aja. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, dengan demikian kuliah ini saya tutup sampai di sini. Mohon izin untuk check out. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Nova ya. Nanti kalau Raffi IC-nya Nova, kita berhubungan lagi ya. Nanti kita tentukan aja kapan gitu ya. Oke, terima kasih. Saya check out ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.